tidak ada kerugian yang cukup fatal dari tim King sampai dia menggunakan flicker itu baru. Iya, ini dia ada YP yang melakukan debutnya pertama kali di MDL season ketiga. Kali ini kita akan segera melihat seberapa OP si hero ini di tangan Jebun. Dan kalau kita lihat dari Erki Blaze sudah mengamankan orange buff untuk menambah kekuatan strong abis. Buset, ini si Soso ya bunyinya berisik juga ya. Tapi Yami memilih untuk mundur, lihat Iron for the Night, tapi belum ada final blow. Final semakin cepat follow up di arah top lane. Rafici masih terkena dash-nya, masih bisa selamat dari seorang Yami, sedangkan di arah bottom lane bakal coba dipaksa untuk mendapatkan satu buah gold. Ini bakal dirampok habis-habisan dan Newt kalau maju ini bisa ditembak asal-asalan. Bahkan kalau seorang Yami bakal jadi first blood kali ini di arah top lane. Seperti yang gue bilang, ditukar satu untuk satu. Trade kill yang dilakukan di arah top dan di arah bottom sama-sama. Untung kedua belah pihak tapi double kill. Hujan api, para bapak kau hujan api berhasil mendapatkan seorang Soso. Itu dia serem banget tadi, Mountain Shock yang dikeluarkan oleh Yisunjin. Sangat on point sekali, dia mungkin mendapat informasi dari teman-teman ya. Woi, itu tamu sih udah mau modar, cok. Tapi ternyata bener aja gila. Yami memilih untuk clear ini terlebih dahulu. Knife from Knight, ternyata Rafici bakal coba di cover oleh para pemain dari tim Kings di arah top lane. Meanwhile di arah bottom lane dari seorang Blaze bakal coba untuk dapetin satu buah turtle. Walaupun kehilangan seorang Soso, dikasih oleh-oleh untuk seorang Soso kalau mereka berhasil mendapatkan satu buah turtle. Blaze menuju ke arah blue buff terlebih dahulu. Ada Cryde di arah depan, seorang Violence memilih untuk mundur lagi dan lagi nggak mau team fight. Ini tarik ulurnya boleh-boleh juga ya. Ararki tahu dia agak tidak terlalu kuat untuk di early game. Gak sustain. Gak sustain. Bukan masalah Blaze-nya yang gak kuat, tapi kawan-kawanannya yang gak kuat. Ya, karena kita lihat sendiri di Kings ini bener-bener hero yang di early ini udah punya strength yang kuat banget. Punya power yang kuat untuk melakukan ambush pun sebenarnya gak kalah. Saat itu kita lihat sudah mulai ada pergerakan dilakukan oleh Violence di situ. Mulai melakukan penetrasi-penetrasi. Mountain Shocker dikeluarkan untuk melihat vision di mana letak keberadaan player-player dari RRQ Sena. Yes, bukan hanya itu aja. Dari gold buff di arah bottom lane juga berhasil diamankan oleh seorang Yusin. Meanwhile, di arah top lane Esmeralda-nya bebas banget dari seorang Rafici. Bakal coba diambil arah red buff yang dimiliki oleh seorang Kings, enggak sepertinya. Dan ini kerugian luar biasa. Kenapa? Karena bakal coba di-cutting dari seorang Yaminya. Coba melakukan minion, tapi ternyata ultimate terlalu terburu-buru. What happened ayah naon? Masih coba ditendang. Duel ke arah belakang. Final blow dikeluarkan, tapi ternyata terlambat. Tertancap duri dari seorang Cryde di arah top lane. Itu bagus banget setupnya ketika Esmeralda udah melakukan cutting sampai 2 turret ke belakang. Lalu 3 orang di sana ada Yisun Shincho dan juga Belerik yang melihat pergerakan dari Yami. Langsung hilang begitu aja. Cryde masih berada di arah mid lane, mencoba untuk meng-cover para pemain dari tim Kings di arah top lane. Bakal coba di-clear lebih dahulu, Jebun masih sabar untuk memberikan damage. Mungkin di arah terakhir kali ya, dari seorang Jebun ini memberikan damage yang cukup efektif untuk tim RRQ Sena. Aku barusan notice kalau misalnya Blaze ini beli Taunt Boots. Ya, karena ada satu damage yang cukup besar. Dan ternyata di sana bakal coba dipasang dengan Falling Star Moon. Jebon memilih untuk purify untuk mundur. Berhasil menangkap seorang Rafici. Rafici masih bisa keluar kandang karena ada satu buah purify di sana. Jebon harus meng-counter kali ini. Gak bisa termakan lebih banyak lagi. Yuzongnya diamankan. Dan lihat Sosonya terperangkap. 2 player dari hilang. RRQ. Duel track menuju ke arah 8. 24 gak beli apapun yang terjadi. Bakal coba dimakan oleh isapan darah seorang Yuzong. Ditumbangkan 3 player hilang dari RRQ. Ini mungkin pertama kalinya RRQ di early game, di pressure habis-habisan dan bakat purple buff yang dimiliki oleh seorang Blaze diamankan oleh seorang Kedot. Iya, tadi benar banget kata Oji. Kalau misalnya RRQ for the first time benar-benar kayak seperti merasa kesulitan di pertandingan ini. Bahkan dari skornya aja udah 1-6 dengan berbeda gold hampir mau 2000. Ini harus ada yang dirubah dari strategi RRQ menurutku. Mereka harus bisa menahan sampai nanti di late game. Enggak sih, ini bukan diubah dari strategi RRQ tapi ke arah Yaminya dikasih waktu sih. Dan Yaminya nggak boleh offside lagi. Mungkin awal-awal Yami itu cukup kuat dengan Benedetta-nya ya. Tapi kalau misalnya dia paksa untuk melakukan zoning-zoning lagi dengan dia yang sudah di pick off 2 kali. Walaupun levelnya sama dengan seorang Rafici, itu menjadi kerugian banget seorang Blaze. Seorang Yami di web track berjuga selama 24. Maka coba di follow up dengan cukup baik. Lihat ultimate cukup banyak telah dikeluarkan. Bahkan dari Imperial Justice dikeluarkan, dia mayatnya tetap tersungkur di bawah sungai, gila. Tenggelam di tengah-tengah air. Dan kalau kita lihat sekarang ini adalah Yami
ya mencoba untuk ngepoke gold buff, sedangkan di bottom lane sudah ada Soso, udah ada Creed dan juga Newt. Ya sepertinya akan segera mengharap, tapi sementara itu ada seorang Esmeralda yang mau menjadi bulan-bulanan, tapi sepertinya harus men-setup ulang. Kali ini ada Violence, hati-hati The Way of Dragon belum dikeluarkan, masih mencoba untuk melakukan setup terlebih dahulu Oji. Yes, Yami udah punya Bloodlust X kali ini dan di arah bottom lane. Bakal coba di-scoring, Sosonya nggak bisa mempertahankan turret, ditambah juga di arah top lane harus dipecahkan oleh seorang Esmeralda. Dan masih bisa di-cover oleh seorang Yami. Gak ada backup dari seorang Violence di arah top lane. Kalau ada backup itu dari seorang Violence itu beda cerita sih harusnya ya. Sih. Tapi kalau lihat dari formasi yang dilakukan oleh Kicks ini benar-benar Yisun, Shincho, dan Esmeralda saling mengejar-mengejar. Dan kali ini ada final blow dikeluarkan. The Way of Dragon, Valistar Mudik nendang juga ke belakang. Dan kali ini Yami sepertinya tidak bisa selamat. 3 orang ditambah lagi turret pertama harus dihancurkan. Benar-benar suatu kerugian bagi RRQ. Langsung naganya dading menunjukkan seorang blast 824. Jebun udah coba untuk bertahan. Lihat dengan semua hujan meteor yang dimiliki seorang Jebun hanya untuk mengusir mundur. Tapi sepertinya kalau ini berhasil dari Kings memecahkan telur dari tim RRQ Sena, tandanya meta 2 tank lebih baik masih efektif dari Profesor kami. Itu udah lama banget loh kita udah gak ngeliat kayak gini. Permasalahan Recruitnya ini benar-benar cuma biar dia nggak bisa ditumbangkan dengan cepat kan. Dan dia dengan menggunakan Belerik, magical damage, dia juga bisa nge-build kalau misalkan mau ke arah damage-nya tersendiri. Kalau kita ngomongin masalah root, ya immobilize dia sangat menyusahkan apalagi untuk hero-hero yang squishy kayak arah kesana sekarang. Dan bahkan melihat crit yang dia, Courage Mask mungkin setelah ini. Karena kayaknya dia yang lumayan kaya sebagai support dan dari Jebun dia emang butuh waktu farming yang lebih lama lagi, ngumpulin stack juga, biar nanti real world manipulationnya lebih efektif lagi kayak tadi. Tapi kalau kamu sudah dibuka, Violet ternyata kali ini freestyle dulu bosnya salah. Violet memilih untuk mundur terlebih dahulu. Damage sudah besar dikeluarkan seorang Blaze. Tapi lihat, dikawal habis-habis oleh para pemain tiap arah lagi. Bakal coba diangkat ada Rafiki di sana dengan Violet belum dikeluarkan. Jebun hanya memberikan damage. Jebun harus mundurkan ini, meng-cancel ultimate-nya dan gak bisa kemana-mana. Jebun gak boleh pulang, mau jadi goyang bahkan ditambah. Masih ada Purify di sana. Bakal ditambah damage-nya tapi hampir saja kena buntut dari seorang Newt, Profesor kami. Itu nggak tahu kenapa ya dari tadi ya Crit ini datang dia lari tiba-tiba dia udah nyampe tengah buka ult dan ketika kena 2 itu enak banget buat si ini ya Newtnya biar masuk dia pakai Dragon Tail dia pakai Furious Dive execute tinggal udah bener-bener instan banget dilakuin sama seorang Newt. Gila invasi jungle yang dimiliki tim Kings bener-bener enak banget. Double buff diamankan oleh Kedot dari Purple dan juga Orange. Bahkan Blaze-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini Blaze-nya kalau misalnya dia nggak ganti sepatu atau nggak bikin endless tambahan untuk mananya dia bakal berat banget sustain di team fight. Karena dia nggak mungkin punya banyak mana. A knife, ada blood wave dragon di cancel begitu saja. Yami what are you doing? Masih ada final blow terakhir. Menuju ke arah belakang dan harusnya masih bisa selamat di arah top lane. Di arah bottom lane, para pemain dan dia Anarchy bakal coba fokus melakukan cutting minion. Jebun bakal coba mundur ke arah mid lane. Blaze, Soso dan 824 mereka bergabung. Bakal coba untuk meng-cutting ataukah mereka langsung pulang. Blaze-nya ditinggal begitu saja. Rotation. Blaze, apakah kamu berhasil pulang? Dan ternyata Blaze-nya almost is never enough di arah sana. Iya, sementara udah ada Black Dragon Form dikeluarkan oleh seorang Newt-nya mencoba untuk mengejar Soso di sini. 824. Wah, play from Esmeralda-nya meng-cutting di arah belakang. Yami masih mau lebih. Dash for dash, knife for knife menuju ke arah belakang Violet tapi berhasil tumpangi akhirnya Blaze. Menancapkan satu peluru ke dada dari seorang Violet yang belum terpanis dari early game. Iya, tadi ada reward manipulation yang dikeluarkan oleh Yepi, tapi kayaknya emang agak masih belum on point banget ya, Be. Kalau dilihat dari bingung juga sih dari tadi kayak Raffici-nya motong, dia cutting lapis 2-nya tuh bener-bener dilewatin. Kalau misalkan bisa lihat dari replay, lihat Falling Star Moon-nya ke arah siapa? Ke arah belakang, ke arah Yami, ke arah Soso. Biar nanti nakut-nakutin Jebun kalau seandainya dia mau pakai real world manipulation. Sementara kita tahu sendiri bahwa real world manipulation ini sama kayak Federal Airstrike, tinggal ditarik aja, jangan dilawan. Iya. Soalnya kalau ketemu kita, jangan dilawan. Nanti sudah sendiri. Iya. Siap, the problem. Menuju ke arah berlari. Oh, udah dipakai retributionnya. Ini harusnya informasi udah didapatkan oleh tim Kings sih. Mereka makanya mau memaksakan keadaan tapi Raffi juga depan sana ya. Oh ini sih eksekusi. Ini dilihat. Oh coba dieksekusi. Gak ada yang masuk dan bakal coba didapatkan oleh tim dari Kings harusnya. Dapat loh. Gak mungkin. Karena kenapa? Berat banget. Pertama dia gak ada retribusi dipasangkan tapi dia kemudian tertangkap begitu saja. Virus memberikan damage yang cukup besar tapi dua strike menuju ke arah seorang clean yang tertangkap di sini. Wabok mencoba dengan escape Kings.
meninggalkan 1, 2, 3 bahkan hilang. 8-2 Patrician seorang diri, sosoknya harus mundur juga ke belakang. 8-2 damage terlalu besar. Almost is never enough. Hampir saja terwipe out. Ararki Sena untuk pertama kalinya berada di posisi yang tidak cukup baik untuk kali ini. Iya, ini bakal menjadi suatu hal yang benar-benar luar biasa sekali bagi King Esports, di mana dia bisa membuat pertahanan dari Ararki Sena porak-poranda seperti ini. Dan kali ini adalah Falling Star Moon dikeluarkan untuk seorang Sylvanas. 8-2-4 harus berjaga-jaga menuju objektif di mid turret. Yes, karena nggak ada lagi para player dari tim Ararki. Jebot sudah muncul. Topal terhormat dari top lane sudah muncul juga. Enemy turret is destroy. Dan lihat, Soso bakal coba untuk mendefense damage dan turretnya tidak bisa kali ini selamatkan di area mid lane. Iya, mulai ada Final Blow dikeluarkan, coba untuk menyerang dan berdefense sekaligus dari Yami. Berhasil menangkap 2, tapi lihat ultimate dari seorang Kret di sana mau combo Combro memilih ke arah belakang dari seorang Ravici. Blaze bisa memberikan damage, bahkan Yami harus mundur. Hanya geli-geli saja memberikan seorang Ravici. 1 isapan terakhir Jebot hampir saja ditumbangin. Memilih untuk clear minion di arah mid lane dari seorang Yami dengan cukup baik konsistensinya. Dia gak peduli apapun yang terjadi, yang penting dia amankan clear minion dan posisi hierarki. Ini bencana, 2 player harus hilang dan dimakan. Inhibitornya juga sudah dimakan. Sedih sekali ngeliatnya kalau begini ceritanya dari Ararki Sena. Mau tidak mau harus melakukan defensif terlebih dahulu, di mana sekarang kita lihat 5 orang sudah menuju ke bottom lane untuk menghancurkan turret terakhir dari Ararki Sena. Dan sementara itu kalau kita lihat sudah mulai ada yang masuk di sana, ada Violence dan juga Falling Star Moon dikeluarkan juga. Naganya belum mau keluar, Black Dragon Form Godlike diamankan kali ini. Willwood manipulation. Tapi Jebunnya lihat berada di posisi yang cukup bagus. High ground-nya cukup kuat kali ini menuju ke Ravici. Ingat Ravici masih punya purify, jangan memaksakan keadaan. Setidaknya dari tim Ararki bisa membawa drag game ini ke arah late game. Sudah masuk di menit yang ke-12. Defensifnya cukup baik dari Ararki Sena. Bahkan dari King yang benar-benar memiliki 13.000 network di atas Ararki, nggak bisa menembus pertahanan dari tim Ararki. Semenjak ada Holy Crystal ini bakal jadi benar-benar ancaman banget bagi teman-teman dari Kings Esports, terutama bagi Ravici, karena kalau misalkan dia bikin satu item ya magical lagi yang mungkin akan mengganggu entah Winter, entah dia mau bikin Calamity, it's okay. Karena apa? Karena tidak akan ada yang bisa menumbangkan ke arah Ravicinya. Soso harus mundur, kali bakal coba ditangkap kembali. Flicker telah digunakan, ada Yami dengan freestyle dulu kali bos. Berhasil ditumbangkan, Soso nggak bisa berbuat banyak. Yami setidaknya harus mundur. Dia pengantin minion dari seorang Jebut dan ditumbangkan dengan butut dari seorang Naga. Apakah ini akan menjadi kekalahan pertama untuk Ararki Sena? Dan Duel of Dragon belum ada lagi, masih ada Giant Kudo. Yami final ball ke arah belakang, lagi dan lagi. Lanjut untuk eliminir. Oh my god, wobok combo Combro is clear. Ararki Sena berada di posisi yang tidak cukup baik. Kings berhasil memecahkan telur dari Ararki Sena. Oh my god.